Selamat pagi, salam sehat dan salam SFD untuk anak-anak kami seluruhnya kelas 11 IPA dan IPS SMA Santa Maria Kaban Jahe. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Seorang filsuf berkata, orang bijak akan menyempatkan waktunya untuk belajar setiap saatnya. Namun orang bodoh tidak menyempatkan waktu dan terpaksa ketika harus untuk belajar. Anak-anakku, hari ini kita akan memulai materi yang baru, yaitu materi teks eksplanasi. Sekali lagi Bapak ulangi, yaitu adalah teks eksplanasi adalah salah satu materi yang paling mengasihkan dan menyenangkan di kelas 11. Adapun tujuan pembelajaran kita, anakku, ada 4 yang mau kita pelajari dari sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, kita mau tahu pengertian dari eksplanasi. Yang kedua, kita mau tahu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang ketiga, kita mau tahu struktur penulisan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, kita juga mau tahu atau mau kepo bagaimana Pak Wer kebahasaan dalam teks eksplanasi. Anak-anakku, adapun nilai-nilai yang diharapkan dalam pembelajaran eksplanasi adalah nilai kejujuran. Artinya, dalam mengerjakan seluruh tugas, baik nanti membuat, mencipta sebuah teks eksplanasi, hendaknya kita membuat dengan berdasarkan diri kita sendiri dan tanpa mencontek dari lain. Oleh karena itu anak-anakku, mari kita belajar dengan penuh semangat untuk pembelajaran hari ini. Let's go! Baik anak-anakku, seperti yang Bapak sebutkan di bagian opening tadi, hari ini kita akan belajar mengenai eksplanasi. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, kita mau tahu apa pengertian dari eksplanasi. Eksplanasi katanya anakku adalah proses bagaimana terjadinya sesuatu hal atau fenomena yang terjadi di dunia ini. Bapak ulangi sekali lagi, eksplanasi adalah sebuah teks yang berisikan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Fenomena apa saja Pak Wer? Baik itu fenomena alam, fenomena sosial, ataupun fenomena budaya. Pak Wer, belum mengerti kami Pak Wer. Kayak mana biar mengerti? Bapak sederhanakan dengan bahasa Bapak. Kalau namanya eksplanasi, ingat saja dengan kata kepo. Kalau kepo itu kan kita pengen tahu, nakku, kita mau tahu. Itu juga eksplanasi. Apa artinya? Kita mau tahu mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Contohnya, fenomena yang paling dekat dengan kita adalah pelangi. Kenapa bisa terjadi suatu pelangi? Yang kedua contohnya, hujan es. Kalau di daerah kita sebut dengan baho. Kenapa bisa terjadi hujan es? Apa penyebabnya? Ketika sudah bisa kita jawab dengan ilmu pengetahuan, maka sudah disebut dengan teks eksplanasi. Tapi kalau tidak kita jawab dengan ilmu pengetahuan, maka dia disebut tidak teks eksplanasi. Contoh, Pak Wer, kenapa bisa terjadi pelangi? Ya karena kayak gitu, ya karena memang seperti ini. Itu bukan jawaban eksplanasi. Eksplanasi adalah sebuah teks yang isinya teks yang dijawab dengan ilmu pengetahuan. Kenapa terjadi bencana Gunung Sinabung atau letusan Gunung Sinabung? Pasti ada penyebabnya. Ketika kita jawab dengan ilmu pengetahuan, maka teks eksplanasi telah berhasil kita pelajari. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, teks eksplanasi nakku adalah sebuah teks yang berisikan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Kalau cara cepatnya tadi, kita mau kepo, kita mau cari tahu kenapa ya bisa terjadi pelangi, kenapa ya bisa terjadi tsunami, kenapa ya bisa terjadi pengangguran. Nah, ketika kita jawab dengan ilmu pengetahuan, maka kita sudah berhasil eksplanasi. Gampang ya anakku ya. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua. Katanya apa? Kita mau tahu ciri-ciri dari teks eksplanasi.
Ciri-ciri eksplanasi aku ada 4. Yang pertama, informasi yang dimuat bersifat faktual. Artinya, isi dari teks eksplanasi semuanya harus fakta. Tidak boleh dibuat-buat. Kenapa Pak Wer? Karena akan dijawab dengan ilmu pengetahuan. Artinya anakku, ketika belajar eksplanasi, maka wawasan kita akan bertambah. Kenapa bertambah Pak Wer? Karena isinya semuanya adalah fakta atau faktual. Ingat ya, berarti isi dari teks eksplanasi adalah fakta atau faktual. Kita masuk ke ciri-ciri yang kedua, yaitu katanya hal yang dibahas dalam sebuah eksplanasi, hal yang bersifat umum dan berkaitan dengan kehidupan orang banyak dan tidak membicarakan manusia. Sekali lagi, eksplanasi adalah sebuah teks yang membicarakan hal yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Contoh, banjir, contoh tsunami, longsor, berkaitan nggak dengan kehidupan orang banyak? Iya, tapi kalau mau kamu eksplanasikan Pak Weri, nggak boleh, karena Bapak bersifat individu dan bukan bersifat kelompok atau tidak berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Jadi nakku, ciri-ciri yang kedua dari eksplanasi adalah teksnya membahas bukan seseorang atau bukan seorang manusia, tapi adalah hal yang bersifat umum, fenomena alam, sosial, ataupun fenomena budaya. Nakku, ciri-ciri yang ketiga adalah menggunakan pertanda urutan. Apa Pak Wer? Nggak ngerti kami Pak Wer. Ingat saja kata konjungsi nakku. Konjungsi adalah kata sambung. Berarti dalam eksplanasi, dalam teksnya nanti kita akan menggunakan banyak kata sambung. Apa contoh kata sambung Pak Wer? Kemudian, lalu, oleh karena itu, dan sebagainya. Pak, jadi hampir sama dengan teks prosedur Pak Wer. Karena di teks prosedur juga Bapak ajarkan minggu lalu ada pertanda urutan. Mantap, itu jawabannya. Berarti persamaan prosedur dengan eksplanasi sama-sama menggunakan pertanda urutan. Kita masuk ke ciri-ciri yang keempat. Katanya di situ nakku adalah hal yang dibahas dalam eksplanasi adalah sesuatu hal yang harus dijawab secara ilmu pengetahuan. Artinya nakku, ketika nanti kita mau memecahkan suatu kasus, misalnya fenomena alam banjir. Kenapa bisa terjadi banjir di kota Jakarta yang merupakan ibu kota negara kita? Mari kita jawab bersama-sama. Mari kita jawab bersama-sama dengan ilmu pengetahuan. Dari mana sumber kita ambil? Kita ambil dari ahli-ahli yang sudah pernah membahas tentang banjir Jakarta. Maka dapat nanti kita ambil kesimpulan dan dijawab secara ilmu pengetahuan. Anakku, Bapak bilang tadi apa? Ada 4 tujuan pembelajaran kita dalam materi eksplanasi. Namun hari ini Bapak hanya ajarkan 2, yaitu adalah pengertian eksplanasi dan yang kedua, ciri-ciri eksplanasi. Bapak berharap materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah materi yang bisa dimengerti dan mudah dimengerti oleh kalian semuanya. Untuk tugas kalian, Bapak akan berikan nanti di kolom classroom kita. Di kolom tugas classroom, Bapak nanti akan memberikan, silahkan buka dan silahkan baca dan selesaikan tugasmu tepat waktu sesuai dengan waktu yang Bapak minta. Minggu depan kita akan belajar tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang strukturnya, dan yang keempat adalah kebahasaan dari eksplanasinya. Anak-anakku, sekianlah video pembelajaran dari Pak Weri untuk hari ini. Bapak berharap tidak ada yang mendapatkan masalah dan Bapak berharap semua dapat dimengerti. Apabila ada materi yang belum dimengerti, silahkan kontak Bapak secara pribadi, baik melalui WA ataupun melalui chat di dalam Google Classroom kita. Tetap semangat, ingat nilai yang Bapak ajarkan tadi adalah nilai kejujuran. Dalam mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kerjakanlah dengan jujur sejujur-jujurnya. Salam hormat dari kami guru-gurumu semua dan salam sehat untuk keluarga kita semua. Salam SFT.